Berikutnya, ini waktu kita sudah lebih jam 12. Kita harapkan mungkin paling lama 7 menit ya, atau 9 menit per pembicara. Walaupun Bapak Eskendi Budiarjo ini sudah lama berjuang ya, dalam mengupayakan tegaknya hukum di bidang mafia tanah dan lebih fokus lagi perampasan tanah. Jadi spesifik Bapak Budiarjo ini sebagai ketua forum korban mafia tanah di bidang perampasan tanah saja, bukan sengketa dan konflik pertanahan. Nah, kepada Bapak Budiarjo, ya kita persilakan. Oke, terima kasih para moderator atas kesempatan yang diberikan kepada Forum Mafia Tanah Indonesia, Forum Korban Mafia Tanah Indonesia. Sebelumnya saya mengucapkan selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak-bapak yang kami hormati, terutama tadi para moderator dan bapak-bapak pembicara terdahulu yang sudah banyak memberikan masukan tentang bagaimana proses mafia tanah itu. Jadi kami perlu jelaskan, tolong saya sudah kirim tadi slide-nya. Oke. Kalau bisa langsung, terima kasih atas kesempatannya, bapak-bapak yang dirahmati Allah. Perkenalkan, kami Forum Korban Mafia Tanah Indonesia. Kami adalah korban. Jadi pengurusnya korban, anggotanya korban. Jadi kita tadi sendiri-sendiri melawan mafia tanah. Tapi karena kita sudah bersatu, kami tahu bagaimana betapa berbahayanya tentang perampasan tanah itu yang terjadi secara struktural, sistematis, dan masif. Sehingga kita kembali kepada bagaimana menyelamatkan kedaulatan tanah NKRI. Kenapa demikian Bapak-Bapak? Bahwa ada 80% tanah kita dikuasai oleh korporasi. Dan korporasi yang menguasai ini pun IPO, menjualkan sahamnya kepada orang asing. Dan ada 13% asli dikuasain asing. Hanya 7% dikuasain 250 juta penduduk Indonesia. Ini sangat berbahaya, Bapak-bapak. Kenapa saya katakan begitu? Tidak ada di negara di bumi ini tanpa ada daratan. Bagaimana daratan kita dikuasain oleh asing. Bahkan tadi Pak Mahfud ada memberikan pandangan sedikit. Pada kesempatan lain, beliau mengatakan ada 70%, 75% tanah kita dikuasain asing. Bahkan Pak Syafi'i Ma'arif menyatakan ada 80. Nah, ini berbahaya. Sehingga kami Forum Korban Mafia Tanah merasa penting untuk melakukan sesuatu hal yang sifatnya nasional. Oke. Jadi kita ini sekarang adalah bagaimana caranya kita kembali kepada amanat undang-undang, yaitu sesuai dengan Pancasila. Undang-Undang Dasar 45 dan Undang-Undang Pokok Agraria nomor 5 tahun 60. FKMTI dalam konflik pertanahan membagi dua hal, Bapak-bapak. Satu perampasan, satu sengketa lahan. Nah, kalau perampasan tanah, yaitu terbitnya dokumen baru di atas tanah pemilik asli tanpa diketahui. Itu yang kami alami. Kami tidak pernah bersengketa dengan siapapun. Tiba-tiba tanah kami sudah ada bukti kepemilikan atas nama orang lain. Yang kedua, pemilik tanah tidak pernah melepaskan haknya. Kami tidak pernah melepaskan hak. Kemudian kami pun tidak pernah mendapatkan ganti rugi. Nah, ini kami sebut perampasan. Ini yang kami narasikan dari tahun 2018 semenjak kami mendirikan FKMTI. Kemudian sengketa lahan. Sengketa lahan adalah perebutan lahan antara dua ahli waris atau yang punya hubungan bisnis. Sehingga keduanya ini atau lebih dari dua itu tadi, 3, 4, perlu diuji keperdataan masing-masing, dibuktikan di pengadilan.
Tapi kalau perampasan tanah tidak. Oke, lanjut. Nah, yang rawan perampasan tanah yang kami sudah simpulkan dalam mafia tanah di tim kami di FKMTI, yang pertama itu di daerah pengembangan perkotaan. Nah, mafia tanah ini punya jaringan, Pak. Dia tahu mana daerah strategis, mana tahu daerah yang ini nanti prospeknya bagus. Sehingga mereka sudah petakan bagaimana hubungannya dengan nanti, mereka sudah menata hubungannya dengan pihak-pihak oknum untuk mendapatkan tanah itu. Kemudian di wilayah perkebunan, sama halnya. Tadi ada yang menceritakan perkebunan di Sumatera. Ya, data kami baik di Kalimantan, Sulawesi, kesimpulannya sangat sederhana bahwa perkebunan itu biasanya mengambil di luar batas HGU yang dia miliki. Bisa lebih 2 kali dari HGU dan dia menggunakan kekuatan negara untuk mengusir rakyat ada di situ. Di sini ada semacam keteledoran ya, kekurang telitian aparat untuk mengusir masyarakat yang sudah lebih lama tinggal di sana. Kemudian yang ketiga, wilayah pertambangan. Demikian juga halnya. Padahal di pertambangan kita ketahui bahwa mereka tidak memiliki, mereka hanya boleh mengambil hasil tambang. Nanti akan dikembalikan kepada rakyat. Yang paling mengerikan itu, Bapak-bapak, Saudara, itu adalah di infrastruktur. Itu ada di semua di infrastruktur itu banyak terjadi konspirasi yang sangat brutal. Kami katakan brutal, kenapa? Karena ada pemilik sertifikat yang sudah di atas 30 tahun, tapi begitu pembebasan, nanti digugat, dibawa, diajak oleh mafia, bertarung di ranah ruang tertutup, yaitu di pengadilan. Kita sudah tahulah Bapak-bapak, bagaimana hasilnya ke depan. Pasti kalah, biasanya gitu. Atau paling tidak nego. Nah, nanti saya kupas selanjutnya. Oke, lanjut. Nah, pola perampasan tanah. Jadi, pola perampasan tanah itu, Pak, itu mulai ada 2. Satu sporadik, satu sistematis. Sporadik itu kalau kita mengacu pada undang-undang PP 10, kami pegang PP 10 ya, karena saya pikir itu yang masih mengarah sejalan dengan Undang-Undang Pokok Agraria. Kalau yang lain itu sudah bias. Oke. Sporadik itu adalah pendaftaran orang per orang. Nah, di sini mafia tanah lebih memahami tentang administrasi pertanahan ketimbang masyarakat awam. Tadi sudah dibahas pembicara sebelumnya. Yang kedua, sistematik. Sistematik ini adalah yang dilakukan negara menurut PP 10, tapi tidak dilakukan negara asal kita tanya alasannya adalah bahwa negara tidak punya uang. Oke lah. Yang kedua, munculnya hak baru di atas SHM, ACGB, dan lain-lain. Nah, di FKMTI Bapak-bapak, 70% adalah sudah memiliki sertifikat hak milik HGB yang dirampas. Bahkan tidak sedikit yang sedang diagunkan di bank. Ada yang paling menarik, sudah 3 kali diagunkan ke bank, pada fase yang ketiga, dia digugat sehingga tanahnya diambil, usahanya digusur. Nah, ini sangat mengerikan, dan ini terjadi setelah reformasi. Sebelum reformasi tidak sebrutal ini, gitu. Kemudian yang ketiga di pertambangan, mengambil lahan melebihi HGU. Tadi saya sudah jelaskan, perkebunan juga demikian. Nah, yang di perkebunan ini sangat menarik. Kenapa saya katakan begitu? Bahwa lahan-lahan di data di KLH, teman-teman di KLH itu kosong. Padahal di situ ada desa yang sebelum merdeka pun sudah ada. Ini bagaimana ini tanggung jawab negara? Dan itu banyak anggota kami di FKMTI. Di Prabu Muli ada, di Kalimantan ada, di Pulau Lanting ada, di mana-mana ada. Sehingga tadi moderator menyatakan bahwa ada 3.000 kasus. Itu yang terdata. Padahal di FKMT itu ada ribuan lagi yang belum kita selesaikan. Karena kita harus strukturkan bukti kepemilikannya. Bukti alas dasar hak kepemilikannya. Nomor 5,
pemegang HGU menggunakan kekuatan negara, TNI, polisi menggusur penduduk asli. Nah, inilah yang terjadi di seluruh daerah. Oke, lanjut. Nah, cara perampasan tanah ini kami hanya menyederhanakan dari kasus-kasus yang kami dapat, ya. Membuat data baru. Nah, kalau biasanya ada warkah, sehingga patut kami menduga bahwa ada keterlibatan oknum BPN terutama yang telah memiliki sertifikat. Kenapa saya katakan begitu? Bahwa munculnya hak baru di atas tanah pemilik lama yang sudah berpuluh tahun, ya, yang sudah berpuluh tahun, nanti ini seharusnya di sana di BPN itu ada namanya warkah, RDP ada, lengkap, form A ada, form B. Seharusnya kan tidak mungkin, harus diklarifikasi. Karena pada umumnya kami FKMTI, tanah yang kami tempatin itu bukan terlantar, kami tempatin. Sama dengan tanah saya tempatin. Barang saya dicuri 5 kontainer, Mabes Polri SP3. Bagaimana 5 kontainer hilang di SP3? Jadi, oke, lanjut. Melakukan transaksi dengan data baru. Oke, jadi data baru ini nanti ada hubungannya dengan PP 24 ya tahun 1997. Kemudian mengajukan sertifikat. Jadi setelah data baru dia mengajukan sertifikat dengan teman-teman di BPN berpedoman pada PP 24 tahun 97. Apa sih PP 24 tahun 97? Ternyata hanya 2, Pak. Nah, ini perampasan tanah itu ternyata sudah masuk pada tataran kebijakan. Nah, yaitu dalil yang berkepentingan. Jadi siapapun yang berkepentingan terhadap tanah itu ada transaksi perkara bodong atau itu urusan lain. Dan pembeli yang beretikat baik. Jadi kalau kita analisa, wah, memang cantik. Dia sudah masuk pada tataran kebijakan. Nah, setelah sertifikat muncul, mafia mendatangi korbannya. Mau diajak bertarung di pengadilan atau negosiasi. Nah, di sini nanti ditekan atau dia bayar gitu. Itu ada terjadi pada kami. Yang kelima, bertarung di pengadilan. Nah, ada beberapa kita yang menang di pengadilan, tapi begitu sudah dieksekusi, walaupun tadi ditempatin, mereka menggunakan kekuatan, diusir kita dari tanah kita, terus bertarung di pengadilan, kita menang, kita juga susah untuk mengeksekusi. Lanjut. Nah, siapa pelaku perampasan tanah? Tadi pembicara Pak Sutrisno ya, kalau nggak salah, non sewu, bahwa sudah menjelaskan pemilik ya user itu tidak pernah tersentuh. Ya, teman-teman ya penegak hukum semua tahu, orang istana juga tahu siapa mafianya. Nah, ini kadang-kadang menyakitkan buat kami korban. Sekali lagi, FKMT itu adalah semua korban, baik pengurus maupun anggotanya. Kami tahu, kami terjadi kanalisasi. Apa yang kami utarakan nanti dikanalisasi oleh oknum BPN, oleh penegak hukum, dan lain-lain. Nah, orangnya itu saja, berada di belakang layar, tidak tersentuh hukum. Nah, dia sangat pandai mengendalikan penguasa, penegak hukum. Jadi, dia pun suka tampil seolah-olah seperti dewa, mengekspos sumbangan secara besar-besaran. Dia melakukan kanalisasi. Begitu juga dengan organisasi-organisasi besar. Jadi saya pernah bercerita, dengan Pak Mahfud MD, saya bilang, Pak, ini gampang. Ambil satu data, kita lakukan penegakan hukum, yang bohirnya kita potong kakinya, yang lain juga hilang kok. Biang keroknya cuma orangnya itu aja, nggak lebih dari yang lain kok. Gitu. Kemudian petualang tanah maklar. Ini dipelihara oleh pemodal, menguasai seluk-beluk pertanahan, peraturan, lokasinya, dia tahu lokasi strategi dekat, dan dia dekat dengan pejabat, dia tahu siapa pelaksana lapangan, bahkan mengatur semua penegak hukum dia bisa. Ya, kami bisa membuktikan itu, gampang. Nanti ada solusinya kami sampaikan. Oke, kemudian oknum aparat. Biasanya oknum aparat ini ditempatkan oleh pemilik modal. Kami punya, kami bisa adu data nanti, ya.
Kita udah ini seperti kentut, seperti udah rahasia umum, tapi banyak orang nggak berani itu, takut dikriminalisasi. Oke, lanjut. Lanjut, Pak. Operator. Nah, kenapa terjadi perampasan tanah? Bapak-bapak yang kami hormatin, karena kami korban, kami tidak menganalisa seperti Pak Pak Profesor Safran tadi dan yang lain-lain. Jadi kami mengurut kenapa ini terjadi. Jadi pemerintah itu tidak menjalankan undang-undang dasar. Jadi terjadinya ini karena pemerintahnya tidak menjalankan undang-undang. Undang-undang pokok agraria, PP tahun 60, PP 10 itu tidak jalan. Sampai munculnya PP 24 tahun 97. Kami menganggap bahwa PP 24 tahun 97 itu adalah legalisasi perampasan yang dulu-dulu. Di situ disikat, dipotong. Nah, begitu juga Undang-Undang Cipta Karya tentang blade pertanahan. Masuknya mafia tanah dalam kebijakan itu sejak surat edaran Dirjen Keuangan RI tahun 93, Pak. Di mana semua warkah, semua pajak itu dialihkan kepada kantah-kantah. Artinya apa, Pak? Dokumen itu lengkap di BPN, lengkap di kantah-kantah. Kalau itu bisa hilang, tidak ditemukan. Kalau tidak ditemukan, ini jadi bias, ini ngambang kemana-mana nih. Sehingga korban itu diajak berputar-putar, gitu loh. Oke, yang ketiga, BPN abai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2021 tentang pelayanan publik. Nah, itu ada tentang ada satu lagi tentang informasi yang dikecualikan, di mana warkah itu adalah warkah yang dirahasiakan, sehingga setiap itu yang diutarakan tadi dari Bareskrim tadi. Mereka keep, kalau itu dibuka sebenarnya selesai gitu. Oke, BPN menutup rapat warkah tanah yang memuat RDP, Risalah Penelitian Data. Panitia A, dokumen panitia A, panitia B, sejarah munculnya sebuah surat kepemilikan SHM, SHGB, dan SHGU, dan lain-lain. Walaupun ada kepentingan korban perampasan tanah, BPN tetap keberatan memberikan alasan informasi yang dikecualikan. Ini sangat menarik. Waktu kami bahas salah satu kasus di Menko Polhukam, pada hari terakhir pembuktian warkah, BPN-nya tidak datang. Begitu juga di Mendagri, dalam hari ini Erjen Depdagri. Nah, ini sangat eksklusif saya lihat ini BPN, ya. Jadi ada apa ini gitu. Kemudian yang paling sering itu menyuruh korbannya bertarung di pengadilan. Nah, ini yang membuat kita sudah tahu hasilnya. Oke, lanjut. Nah, Bapak-bapak sekalian, perlu kami sampaikan bahwa masalah tanah ini adalah masalah yang sangat berbahaya dan ini seperti api dalam sekam. Jadi kalau kami melihat masalah pertanahan ini kalau tidak diselesaikan dengan baik, kita akan tawuran antar sesama warga. Kami bisa merumuskan 5 bahaya yang akan berdampak dari perampasan tanah ini. Yang pertama adalah merusaknya administrasi negara. Bapak-bapak yang terhormat, korban mafia tanah itu banyak yang memiliki sertifikat di atas 20 tahun, Pak. Tapi bisa dipatahkan hanya dengan sebuah putusan pengadilan. Bagaimana dulu waktu sertifikat ini dibuat, dia bayar pajak, dia agunkan ke bank, hanya dengan sebuah putusan pengadilan kalah, bisa diambil, langsung dieksekusi. Apalagi kalau sudah melibatkan bohir-bohir besar, seperti kebal hukum. Oke, yang kedua, penggelapan pajak yang sangat besar. Ini saya tidak tahu kenapa BPN, teman-teman di BPN menarasikan kasus pertanahan itu hanya waktu itu 2018 itu di KSP itu 1.600. Padahal untuk Jakarta aja saya yakin 10.000 lebih kasus pertanahan. Ya, jadi ini apakah informasinya kurang masuk atau bagaimana? Coba nanti kita dalamin. Nah, betapa BPHTB-nya itu tidak ada satupun yang dibayar. Dia hanya lewat putusan pengadilan.
Yang ketiga adalah tawuran antar pemilik tanah asli dengan masyarakat membeli dari pengembang yang telah pergi. Ini apakah kami pemilik tanah asli rela ini diambil begitu saja? Tidak. Karena dokumen itu tidak akan pernah hilang. Yang kami miliki itu valid. Kami kalah hanya kami lemah. Suatu saat penerus kami akan tawuran nih sama pemilik yang beli dari pengembang. Sementara pengembangnya pergi. Nah ini kan tawuran. Ini bahaya. Yang keempat, BLBI berkelanjutan skala jauh lebih besar. Yang seperti yang saya katakan tadi. Seperti ya di tempat kami ada namanya Bu Jubaida, Bu Ani, siap. Jadi semua yang banyak yang diagunkan di bank itu bisa diambil, Bapak-bapak sekalian. Ini sangat brutal dan sangat mengerikan. Kemudian yang kelima, menghambat investasi. Nah, kenapa saya katakan menghambat investasi? Mafia tanah mendapatkan tanah dengan melanggar hukum, tapi karena ada PP 24, pembeli ertikat baik, sehingga ranahnya ke pengadilan, si pemilik tanahnya akan suatu saat menggugat si yang melakukan investasi. Apakah ini sudah terjadi? Sudah. Ada di Cipayung. Bekerja sama dengan seseorang, dengan PT, ada S namanya di sana, dan dia menggandeng perusahaan Jepang. Jadi ini pasti masalah di suatu hari kalau tidak diselesaikan. Oke, lanjut. Nah, solusinya bagaimana? Tapi sebelumnya saya mohon kepada operator atau kepada pembawa acara, nanti yang berbicara adalah tim lapangan kami yang mengadvokasi seluruh Indonesia. Dia telah berkeliling seluruh Indonesia, namanya Yanes Pran. Mungkin nanti diberikan 3 menit yang langsung turun di lapangan selama ini timnya FKMTI. Oke, Bapak-bapak sekalian, solusinya bagaimana? Solusinya sederhana. Kalau menurut kami sederhana. Bentuk Perpu atau Komisi Adu Data alas dasar hak kepemilikan awal secara terbuka, jangan di ruang tertutup. Karena duitnya mafia tanah ini gila. Kalau di ruang tutup, ini nanti semua tergoda. Penyidiknya tergoda, semua tergoda. Akhirnya semua kita dosa. Dan tidak selesai-selesai. Oleh sebab itu, FKMTI memandang perlu dibentuk Perpu atau Komisi Adu Data alas dasar hak kepemilikan secara terbuka oleh independen. Kita perdayakan semua perguruan tinggi seluruh Indonesia dan melibatkan seluruh mahasiswa. Kenapa begitu, Bapak-bapak? Supaya anak keturunan kita mengetahui, merasa memiliki tentang tanah, sehingga tanah itu tidak dikuasai hanya segelintir orang. Dan dengan terbukanya pun di publik sehingga mengurangi geraknya mafia tanah. Yang kedua, pemetaan secara menyeluruh secara mandiri. FKMT ada konsepnya, Bapak-bapak sekalian. Kita lagi membuat suatu Play Store di mana nanti setiap warga bisa memetakan sendiri, memasukkan sendiri siapa tetangganya sebelah kiri, tetangga sebelah kanan, sebelah di belakang dan namanya, dan disaksikan lurah, camat, ditanda tangan di situ. Itu mengurangi. Jadi kalau ada nanti yang mengaku-ngaku di sini tanahnya, ya kita buka aja datanya. Itu dia. Yang ketiga, tataran kebijakan. Sudah, kembalikan Pancasila. Pancasila sudah tepat. Itu landasan negara kita kembali sana. Karena banyak permen yang bertentangan dengan itu semua. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 45, Undang-Undang Pokok Agraria, dan ya kita balik PP 10. Tidak ada di PP 10 itu menghalangi investor. Kita berani depan. Aturan pelaksananya kita buat supaya lebih fleksibel kepada investor. Tapi kan warga Indonesia itu harus dilindungi pemilik tanahnya. Yang ketiga, PP dan Permen yang bertentangan dengan poin 1 dicabut. Cukup dibuat aturan pelaksana saja. Yang keempat adalah tanah-tanah yang sudah tadi dirampas itu dinasionalisasi. Perusahaan-perusahaan yang melakukan kejahatan diambil, dinasionalisasi oleh negara. Kenapa demikian? Karena dari hasil kajian kami, perusahaan-perusahaan yang gede bisa kita hitung. Dari jumlah kepemilikan lahan dengan kontribusinya terhadap negara ini bisa kita hitung. Kalau itu dibagikan kepada rakyat. Oke, lanjut. Nah, ini penutup Bapak-bapak sekalian.
hari ini tanah kami dirampas, negara diam. Selanjutnya tanah anak cucu, saudara-saudara sekalian, bapak-bapak sekalian pasti dirampas. Kalau mereka makin besar, makin oligarki ini menguasai lini semua, bahkan masuk kepada tatanan kebijakan, maka kita jadi penumpang yang gelap. Bapak, perlu saya sampaikan di Kaltara, Pak. Di Kaltara itu pernah diutarakan seorang komisioner Komnas HAM bahwa izin konsesi yang diberikan melebihi dari luas provinsi Kaltara itu sendiri. Artinya apa, Pak? Bahwa saudara-saudara kita yang tinggal di situ sebelum merdeka, mereka sudah menetap, sekarang jadi penduduk ilegal. Ini sangat-sangat berbahaya. Kemudian pelaku perampasan tanah itu dan backingnya adalah anti Pancasila dan pengkhianat negara. Ini Pak Presiden sudah memukul genderang perang terhadap perampasan tanah, yaitu basmi mafia tanah dan backingnya. Tapi faktanya terjadi anomali. Pak Presiden memberikan perintah itu tanggal 17 Februari kepada Kapolri. Di situ muncul macam-macam. Muncul masalah Sentul City, muncul di Sumatera, muncul di mana. Yang menjadi sebuah anomali. Kami anggota FKMT, saya sendiri langsung di SP3 waktu April. Saya bilang, kok dengan bukti materi yang cukup. Saya teringat kata-kata Pak Mahfud. Ya bisa saja oknum penyidik ini ya industri hukum, apa yang dikatakan oleh Pak Mahfud. Jadi ini perlu dibentuk suatu lembaga, karena kami sudah tidak percaya lagi yang namanya lembaga, oknum BPN, dan penegak hukum. Yang terakhir penutup adalah jangan sampai tempat kelahiran anak cucu kita menjadi ilegal tinggal di NKRI. Operator dan pembawa acara mohon izin berikan teman Pak Yanes untuk memberikan pandangannya ke keliling seluruh Indonesia. Pak izin operator. Ya, boleh, Pak. Pak Yanes silakan. 3 menit. 2 menit. Tolong di. Oke, baik. Oke, baik. Terima kasih Bapak Budi, terima kasih panitia Focus Group of Discussion yang luar biasa. Terima kasih narasumber yang sangat mulia dan luar biasa. Saya merasa sangat terhormat diberikan kesempatan memberikan sedikit tanggapan tentang bela negara yang telah dilakukan oleh kami, khususnya oleh Forum Korban Mafia Tanah yang diketuai oleh Bapak Budi. Bapak Ibu sekalian, saya 3,5 tahun menuju 4 tahun seorang diri mengelilingi Indonesia atas panggilan atau permintaan dari para mafia tanah, maksud saya para korban mafia tanah, untuk datang menolong mereka, memberikan advokasi, memberikan edukasi, memberikan strengthen and enlightenment kepada masyarakat kecil itu, agar supaya satu saat kelak Tuhan berkenan dan negara ini siap membantu mereka. Ternyata Tuhan berkenan, sehingga acara-acara Focus Group of Discussion seperti ini saya anggap sangat mulia. Terima kasih Bapak Budi, terima kasih moderator. Saya hanya mau sampaikan begini. Ada 20, 30 sampai 40 kasus yang sudah saya tangani. Semua ada dalam YouTube atau dalam video yang telah saya viralkan. Bapak Ibu sekalian, saya tidak ada memaksakan kehendak. Saya hanya sayang Bapak Jokowi. Bapak Jokowi yang telah susah payah saya perjuangkan dari awal untuk menjadi capres dan menjadi presiden. Saya tidak mau instruksi beliau sia-sia di Republik ini. Sehingga saya mengorbankan diri saya mengelilingi Indonesia agar supaya apa yang diperintahkan oleh Bapak Jokowi tentang mafia tanah di Indonesia dapat terselesaikan dengan baik. Saya berterima kasih kepada Bapak Kapolri yang sudah WA kepada saya, sudah membentuk Satgas Mafia Tanah. Terima kasih kepada Jaksa Agung. Terima kasih juga kepada KSP, Deputi 2, Agraria. Bahkan saya terima kasih kepada semua narasumber yang ada pada saat ini dalam Focus Group of Discussion ini. Satu hal yang mau saya sampaikan dengan singkat adalah begini. Setelah saya keliling, juga dikuatkan oleh
teman bayar saya yang sudah seperti saudara dan ketua umum, ketua Forum Korban Mafia Tanah Indonesia, Bapak Budi, adalah bahwa begini, setelah saya keliling Indonesia di mana-mana, ternyata saya mengambil suatu kesimpulan sementara, bangsa ini berada dalam darurat agraria. Dan dalam darurat agraria, mohon maaf kepada narasumber, saya sudah tulis di situ, hal-hal yang bersifat normatif dibutuhkan. Tetapi saya membutuhkan sesuatu tindakan yang out of the box. Suatu tindakan yang beyond the square. Agar supaya bisa membantu merealisasikan instruksi Presiden Jokowi yang sangat kita cintai itu. Mafia tanah ditangkap, itu instruksinya. Tetapi saya berharap bahwa sebelum beliau mengakhiri kepemimpinan sebagai Presiden Indonesia di periode kedua, mafia tanah ini sudah mulai berkurang di Republik Indonesia. Itulah progres yang saya harap sebagai seorang ketua umum. We love Jokowi, Ormas Nasional Wira Lentera Jiwa. Ya, Pak. Dalam beberapa hal, saya pikir sama. Yang mau saya sampaikan adalah kita perlu bentuk yang disebut Komisi Pemberantasan Mafia Tanah Indonesia. Nanti data-data yang valid dan reliable bisa disampaikan dari Forum Korban Mafia Tanah Indonesia yang diketuai oleh Bapak Budi. Begitu Ya, Pak, kira-kira yang sudah habis, saya Pak. sampaikan. Semua bukti itu ada di video YouTube atas nama Yanes Yosua Frans. Terima kasih moderator, terima kasih Bapak Budi, terima kasih para narasumber semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moderator, kurang lebih saya minta maaf itu karena kita korban jadi semangatnya luar biasa. Sekian dari saya, kalau ada yang kekurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.